Oke, kita hari ini ke sistem bilangan ya namanya. Ya, kita sistem bilangan. Saya cepat aja. Kalau kalau nggak salah ini saya sudah punya videonya, nanti bisa Anda cek ulang di YouTube saya. Tapi saya jelasin lagi ya hari ini. Slide saya kelihatan nggak teman-teman yang di online? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah bisa pindah-pindah belum ini? Bisa, Pak. Ini pindah ya? Baik. Referensi yang saya pakai ada di sini ya. Anda bisa cek di situ. Kemudian sebenarnya gini, ngomongin pengkodean karena bilangan yang akan dipakai di dalam komputer itu berupa konversi ke biner ya sebenarnya. Namun setiap data yang akan diolah itu kan punya tujuan masing-masing, ada tempatnya masing-masing, dari mananya sumbernya masing-masing. Nah, komputer juga harus bisa tahu data tersebut datanya dari mana. Maka di sini nanti ada kita ngomongin pengiriman karakter dikonversi baru nanti ke kode. Diingat ya. Ngirim karakternya dikonversi nanti baru pengkodean. Pengkodean ini yang dimaksud adalah data yang sudah ada, yang sudah dikonversi tersebut nanti akan dirubah menjadi satu bentuk yang hanya bisa diterjemahkan oleh device tertentu. Ya, atau penerjemahnya masing-masing. Jadi kalau data tersebut pindah pada saluran yang berbeda, maka dia nggak bisa diterjemahkan. Jadi nggak ngerti bahasanya gitu. Ya. Tujuannya apa? Nah, di sini sudah saya tulis agar dapat ditransmisikan. Sudah Mas, sudah oke. Bertujuan agar dapat ditransmisikan, yaitu dengan cara mengubah menjadi bentuk biner. Salah satunya adalah bisa ditransmisikan, jadi bisa dikirim, dan umumnya memang harusnya dia menjadi bentuknya biner. Kenapa? Karena lebih mudah untuk dikonversi, lebih mudah dibaca atau diproses oleh si prosesor. Karena prosesor, diingat, atau komputer yang kita pakai seperti sekarang itu hanya bisa membaca 0 dan 1 dalam bentuk yang berbeda. Ya, entah secara sinyal, entah secara macam-macam. Itu sebabnya ada namanya konversi tadi. Nah, jadi biar dia nggak salah arah, maka kita butuh yang namanya pengkodean, biar lebih efisien sebenarnya. Kenapa kodenya nanti dibuat harus dikodekan lagi, Pak? Kenapa kok enggak langsung aja kodenya 01 01 dan seterusnya? Jadi untuk mengefisienkan data yang dikirim. Jadi biar tidak terjadi redundant juga. Redundant itu biasanya kesamaan data. Jadi dia harus tahu mana data isinya atau data header. Jadi kan datanya yang dikirimkan kan banyak. Sangat banyak. Maka si komputer juga harus tahu data tersebut punyanya siapa saja. Maka biasanya sebuah data punya yang namanya header. Dari header awalan ya, dari awalan dia nanti baru muncul isinya. Nah, setiap yang seperti itu dia harus tahu berapa bit yang dipakai, berapa panjang data yang digunakan, dan berapa banyak data yang akan diberikan. Itu juga dia harus tahu. Nah, kode-kode yang nanti akan kita pakai yaitu adalah 4 bit, 6 bit, 8 bit. Jadi kalau datanya tersebut memang hanya bisa membaca 4 bit, maka data yang masuk akan dibaca secara 4 bit 4 bit. Begitu terusnya. Pak, kalau dia 8 bit dikasih 8 bit ya nggak bisa, akan dibaca secara 4 bit aja. Jadi nggak akan berubah-berubah ya. Nah, beberapa data yang jenis pengkodean yang kita akan bahas di sini ada BCD, ada SPJDIC, EBCDIC ya. Dan biasanya ini disebut sebagai ada juga ASCII ya, Anda bisa juga disebut ASCII. Nah, mungkin yang familiar ASCII ya, udah pernah tahu loh. American Standard Code for Information Interchange. Nah, ini yang paling dekat sebenarnya ASCII ya. Kenapa? Karena Anda selalu ketemu itu. Device
keyboard itu salah satu yang menggunakan kode ASCII. Jadi saat Anda mencet tombol A, maka yang dikirimkan datanya, yang dikonversi tadi, karakter yang dikirimkan adalah A gitu. Tapi yang dikonversikan itu sudah berubah menjadi kode ASCII. Ini gitu. Ya, dikodekan, dikonversi menjadi pengkode dan kemudian dikodekan menjadi kode ASCII. Jadi di device ini dia keluarnya sudah binernya adalah kode ASCII. Jadi bukan lagi kode yang 0101 tanpa alasan. Baik. Karena ngomonginnya biner, maka kita bahas dulu tentang biner sedikit. Ya, walaupun Anda sudah pernah dibahas nih. Di PIK sudah pernah? Sudah, berarti sudah tahu ya? Ya udah, mulai yo. Sudah ya? Udah kita pulang aja ya. Yang di online sudah ya? Sudah tahu semua ya? Teman-teman di online? Anda masih di sana? Oh, masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Baik. Paham. Baik. Jadi kalau kita ngelihat biner, angkanya hanya 0 sama 1. Kemarin belajarnya sampai apa, Mas? Binernya, konversi dari biner ke biner kemana, teman-teman? Apa aja? Biner, heksa, oktal, desimal, jelas ya. Apalagi? Enggak ada, gitu doang. Baik. Nah, ada beberapa istilah yang penting nanti yang akan kita gunakan terus-menerus. Ya, itu adalah LSB sama MSB. Itu ya. Ini. Nih. LSB sama MSB. Ini harus diingat-ingat. Yang satunya least significant bit, yang satunya adalah most significant bit. Yang mana? Jika Anda punya desimal angkanya 1, binernya 00001, maka yang MSB yang mana? Sesuai kalimat di sini. Pojok kanan ya. Most itu yang paling depan, less itu yang terakhir. Nah pertanyaannya, yang terakhir yang mana nih? Yang sini atau yang kanan? Yang kanan sini atau sebelah sini? Katanya udah. Yang mana teman-teman di rumah? Yang kiri, Pak. Yang kiri itu yang angka 0 apa yang angka 1? 0. Yang most yang mana berarti? 1. Yang most 1. Yang less 0. Bener nggak ini? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalau kalian menerjemahkan, kalau Anda mengkonversi itu diambil dari bawah apa dari atas? Hasilnya kan dibagi 2 kan, kalau desimal kan? Bawah, Pak. Dari bawah. Dari bawah ya? Bawah, Pak. 100 seterusnya gitu kan? Nah, yang di bawah itu ditulis dari kanan apa dari kiri? Satunya di kanan. Dari kiri, Pak. Bit paling besar itu yang paling sini, Mas. Yang paling besar tuh sini. Sini. Nah, ya kelihatan ya arahnya? Yang paling besar, yang paling kecil itu yang ke kanan sini. Kenapa saya bilang besar atau kecil? Kalau nanti Anda pelajarin lebih lanjut, setiap bit biner itu punya nilai. Di mana saat satu nilai itu berangka 1, maka dia punya nilai 1. Kalau yang sebelahnya, dia punya nilai angka 2. Yang sebelahnya punya nilai angka 4. Yang sebelahnya punya nilai angka 8. 8. Gitu ya seterusnya ya. Oke, sudah paham ya? Yang besar itu maksudnya yang punya nilai yang besar. Tapi walau apakahnya kita bahas 1 dan 0 ya. Oke, ketahuan ya? Maka yang namanya most significant bit itu yang paling kiri. Yang sini adalah paling kanan. Bingung ya? Kalau dosennya kok ditanya lagi sih Pak gitu ya? Kadang kayak gitu kalian tuh.
Biasa sih, memang sindromnya memang begitu. Kadang kalau Anda ketemu sama orang yang terpercaya, tiba-tiba mempertanyakan kepercayaan Anda jadi bingung. Bener nggak? Contoh dulu ya, saat saya pertama kali online gitu, tanya, kalian percaya kalau saya dosennya? Tiba-tiba masuk online gitu, ngajar gitu, Anda tiba-tiba percaya saya dosennya? Bukan saya gitu. Pernah nggak gitu? Bingung sendiri kan? Iya. Ya itu sama seperti itu. Kadang Anda sudah pelajarin itu, namun mungkin agak samar-samar gimana, tanya lagi sama dosennya. Ya yang mana yang benar? Nah itu. Nah, kayak capaian pribadi itu juga harus penting ya, karena harus punya prinsip bahasanya. Jadi udah paham ya? Jadi yang penting itu, most significant sama less significant. Kenapa? Nanti akan ngaruh sama hasil yang akan didapat. Jadi kalau kalian nanti menganggap yang paling kiri adalah, yang paling ke kiri di sini 0, 1, atau 1 gitu ya. Jadi itu nanti kesannya akan berubah nilai. Gitu ya. Pasti akan berbeda nilainya gitu ya sama di sini. Nilai yang dimaksud kemarin masih sempat ingat waktu saya tanya 1 tambah 1 hasilnya berapa? Berapa? 1 tambah 1? 0? 0, Sisa. Pak. 0 sisa 1. 1 tambah 1 tambah 1? 1 sisa 1. Atau kalau kalian tuliskan dalam bentuk desimal, nilainya berapa? 3 ya kan? Kalau di sini di binary itu nanti akan ngikut di sini. 1 ya, 1 sisa 1. Nah, ketahuan ya. Baik. Clear. Saya lanjut. Baik, kita masuk ke sandi biner yang dibentuk dari n bit ya, kemudian caranya menyusun bit yang berlainan atau n 2 pangkat n kombinasinya. Sandi ini sebenarnya gampang ya, Anda tinggal baca aja. Anda teorinya sudah ada, tinggal Anda baca, penerapannya pun lebih mudah karena rumusnya mudah. Sandi binary code desimal BCD, access 84-2-1, gray. Nah, ini agak susah yang ini nih. Salah, saya harus ngetik dulu ya. Nanti semoga waktunya sempat nih ya ke sandi gray. Ya, yang agak berbeda yang di sini ya, sandi gray. Sana ini. Karena ini sudah ada tabelnya. Tapi kalau gray masih bisa digunakan nih. Baik, lanjut. BCD ya, ini BCD. Sandi menggunakan prinsip 4 bit biner mempersatukan 1 digit desimal. Jadi mau menyebutkan angka 1 desimal, maka dia cukup mempresentasikan menjadi 4 digit. Ya. Jadi kalau dia mau menunjukin angka 4, maka yang dia tulis adalah 4 mana 4? Nah, ini 4. Saya tulis deh, kalau enggak ketulis ya 4 nih misalnya, ya. 4. Nih 4. Maka yang ditulis sandinya adalah ini. Jadi data yang dia masukkan adalah 4. Atau desimalnya 4, maka binary code-nya adalah seperti ini. Binary-nya seperti ini, 4 digit ya. Kemudian dalam bentuk binary code, BCD code seperti ini. Nah, ini enggak ketulis. Ini ya. Ini paling gampang ya, karena memang seperti itu ya, BCD. Sama ya, bisa lihat B1 dan seterusnya. Tapi hanya 10 nih nilai yang kayak menunjukkan. Nah, jenis-jenis di BCD itu ada macam-macam. Kenapa? Ya memang dibuat seperti itu. Nah, jenisnya yang pertama 8421, kemudian ada 4221, 54221. Nih ya. Jadi misalnya kalau kalian mau nunjukin angka 7, maka BCD 4221, maka nilai binernya adalah 1101. Coba 7 mana? Ini ya. Ini 7. Kalau kita pakai 4221, maka nilainya adalah ini. Dari mana 4221? Ya ketentuan. Jadi kalau ditanya jenis-jenisnya, ya ini jenis-jenisnya ini 8421, 4221, 5421. Maka gimana cara transfernya? Ya gampang. Kalau ngomongin 7, 4221 maka dia butuh angka 4, 5 ya, butuh angka
Jika di sini aktif berarti kan di sini ada angka 4, di sini dipakai angka 2, di sini 0, di sini 1. Dah 7. Ini 4 2 2 1. Kalau 8 4 2 1 maka ya kayak gini. Yang ke biner ke most significant-nya 0, ya kan? Kemudian yang sebelahnya adalah 4 2 1 7, ya kan? Jumlah kan 7 semua. Nah, itu seperti itu. Jadi jenisnya ada di sini. Jadi kalau ditanya sandi BCD, yang mana Pak? Nah, gitu. Terjemahkan dalam sandi BCD. Nah, gunakan sandi BCD. Ya, yang mana Pak? Yang 8421, 4221, 5421. Nah, itu pertanyaannya. Gitu ya. Jadi ada 3 jenisnya. Harus di-clear dulu nih baru bisa jalan. Kemudian sandi excess 3 adalah kelebihan 3 yang diperoleh dari binernya ditambah 3. Jadi gimana nih? Ini gampang nih ya. Nilai yang dicari dari excess 3 ya, 23, 2 dan 3. Nilai yang ditambahkan adalah 3. Oke, kemudian nilai excess 3-nya berapa? Nah, ini waduh ini enggak pas ya. Ngap. Nilai yang dicari kan 23 nih. 2 dan 3, angkanya 2 dan 3. 2 ditambahkan dulu angka 3, diperoleh angka 3. Kemudian setelah itu hasilnya berapa? Maka setelah didapat hasilnya baru diterjemahkan dalam bentuk binary. Maka nilai sandi excess 3 untuk nilai 23 adalah 01 01 0110. Nah, seperti itu. Ini sudah lama ya menggantikan BCD. Biasanya ada di kalkulator dan mesin kasir. Sandi 84-2-1 sama ya kayak BCD. Jadi cara konversinya persis. 1142. Baik. Jadi tinggal baca aja nih ya. Atau biasa dikenal juga sebagai terrefleksi ya. Oke, kita sandi Gray. Kedua. Nah, ini yang mungkin sudah banyak. Nah, caranya gimana? Nah, ini nih. Ini yang agak rumit nih. Cara untuk menerjemahkan sandi Gray ke dari biner ke sandi Gray. Ada yang bilang bayangan cermin katanya ya. Nanti saya coba ngambilkan metode saya nih. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari MSB. Ya, dimulai dari MSB-nya dulu. MSB yang masih sebelah mana? Sebelah kiri ya. Kalau di angkanya 0 ya sudah turunkan 0. 0 tambah 1 1 turun. 1 tambah 1 0. 1 tambah 1 0. Jadi caranya kayak gitu. Ada yang bilang seperti reflection gitu ya. Mulai ini kalau kalimatnya seperti ini agak merumit nah kalau baca. Bit kedua yang terdekat ke MSB pada sandi Gray diperoleh dengan menambahkan MSB dan MSB kedua dari biner dengan mengabaikan bawaannya. Ingat bawaan. Yang dimaksud bawaan tadi adalah kalau saya tanya tadi 1 tambah 1 kan hasilnya 0. Sisa berapa tadi? 1 kan? Nah, sisa satunya itu enggak dihitung. Ya, paham ya? Bit ketiga MSB pada sandi Gray dengan menambahkan MSB kedua dan ketiga pada biner dengan mengabaikan bawaannya. Udah gitu aja. Proses berlanjut hingga mendapatkan less significant bit. Contoh, ini udah dikasih contohnya nih. Binernya 1011, biner ke Gray ya. Gray-nya adalah A-nya turun 1. Kemudian A tambah B. Nilainya 1 tambah 0 1. Kemudian B tambah C 0 tambah 1 1. Kemudian setelah itu 1 tambah 1 0. 0 sisa 1. Kita abaikan bawaannya. Jadi jawabannya 0 lah ya. Kalau dibilang ya dari sisa 1 memang. Sisa 1.
maka 0. Nah, kayak gini. Saya ulangi lagi. Ini biar kelihatan ada animasinya kan. Konversi sandi Gray ya, biner to Gray. Punya 1011, konversinya caranya adalah MSB-nya yang paling kiri itu turunin aja. 1. Oke. Ketemu. Setelah itu yang sebelahnya, maka MSB pertama ditambahkan dengan ditambahkan ke MSB kedua sebelahnya, A sama B. A tambah B, 1 tambah 0, 1. Jadi 1. Setelah itu lanjutkan, B tambah C, hasilnya 0 tambah 1, 1. Kemudian C tambah D, 1 tambah 1, 0. Hasilnya 0 sisa 1. Karena diabaikan sisanya maka tulis 0 saja. Sisa 1 ya. Gampang ya. Nah ini dia salah satunya. Bentuk logic gate-nya seperti ini. Pakainya eksklusif not ya. Not pakai not ya. Tahapan Gray ke biner. Mulai dari bit MSB. MSB biner sama dengan MSB untuk sandi Gray. Jadi yang tadi dari biner ke Gray, sekarang Gray ke biner. Bit kedua yang bisa didapat dengan menambahkan MSB biner kedua dan seterusnya ya. Oke. Biasanya learning by example ya. Contoh, Gray-nya adalah 1010. Nah, kita coba pindah ke biner. Biner A sama MSB pertama adalah A ya. Oke, jatuhnya sama. Tadi keterangannya sudah sama. Not A, anak aksen ya, ditambahkan dengan B. Jadi 1 tambah yang ini ya, yang ditambahkan yang di sini ya, binernya. Tambahkan dengan MSB-nya. Dengan Gray-nya. Hasil dari yang pertama ditambahkan dengan nilai Gray-nya. Oke, masuk jadi 1 tambah 0, 1. Temu ya. Nah hasil dari 1 ini ditambahkan dengan nilai yang di Gray-nya. Yang di Gray-nya. Ya, hasil dari penjumlahan di biner dijumlahkan di Gray-nya. Oke, 1 tambah 1 ya. C ini kan, sisa tambah 1, 0, sisa 1, oke. 0 tambahkan 0, sisa 1. Nah, ini untuk konversi Gray to biner. Nah, gampang ya. Kalau yang tadi, ini gampangnya gini. Jika yang tadi, kalau mencari biner ke Gray, maka yang dijumlahkan kan, yang dijumlahkan cukup dari binernya, biner yang dijumlahkan hasilnya ditaruh di Gray-nya. Kalau biner to Gray. Kalau Gray to biner, maka dari Gray yang di sini warnanya kok enggak matching. Dari Gray yang di sini mendapatkan hasil binernya dijumlahkan ke MSB yang kedua di Gray. Saya ulangi ya. Untuk nilai yang selanjutnya, untuk mendapatkan nilai biner dari Gray, dari konversi Gray ke biner, MSB-nya pertama itu sama. Sama ya. A ke A, 1 nih sama. Kemudian selanjutnya itu dilakukan dengan cara menambahkan binernya hasil tadi yang MSB-nya dengan nilai kedua dari Gray-nya. Berapa nih? B. Ya kan? B 1 tambah 0. Nah, hasilnya 1. Nah, jadi hasil di binernya. Setelah itu lanjut seperti itu juga. Hasil dari yang penjumlahan A dan B tadi di biner dijumlahkan lagi dengan yang ada di Gray-nya lagi. 1 tambah 1, 0. Ya, sisa 1. Nih, biar nggak pusing. Kemudian hasil dari 0 tadi dijumlahkan lagi ke D. D-nya dapat 0 ya hasilnya. Begitu. Ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Udah mulai pusing? Belum ya. Nanti kalau mulai pusing, mual dan muntah gitu ya. Monggo. Lapor loh ya, nanti saya bawa ke klinik ya.
Baik, ini tabelnya ya. Ya, jadi kalau Anda pusing pakai tabel saja ya. Ini tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Udah mulai pusing ya. Nah, nanti kuisnya saya taruh di Waskita saja ya. Jadi Anda gampang gitu ya. Pada dasarnya nanti praktikum kita juga kenapa harus ada konversi seperti ini ya? Yang jelas karena data yang ada di komputer itu tidak selalu berbentuk yang sama semuanya. Kalau sama semuanya nanti ada redundant. Nah, jadi yang satunya bisa jadi menerjemahkan hal yang berbeda. Jadi yang situ. Nah, ini masih kita lanjutkan ke minggu besok karena masih ngomongin tentang konversi, gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ada, ya. Cukup hari ini? Cukup ya, udah nunggu 10 menit, kuliahnya cuma 20 menit, gitu ya.